Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kembali lagi bersama Bapak di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk kali ini kita akan masuk ke bab 6 dengan judul Hormat dan taat atau patuh kepada orang tua dan guru, juga empati terhadap sesama. Anak-anakku sekalian, di bab yang ke-6 ini kita akan mempelajari apa saja sih pengertian hormat, apa pengertian taat atau patuh, apa sih orang tua itu, siapa sih guru itu, dan bagaimana cara kita berempati kepada sesama kita. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian hormat dan patuh. Anak-anakku sekalian, pengertian hormat dan taat atau patuh. Pengertian hormat. Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan atau ditujukan seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa. Memberikan sesuatu, jasa tersebut bisa berupa bimbingan, nasihat, materi, dan sebagainya, sebagai bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih atas apa yang diterimanya atau dirasakannya. Jadi kita hormat kepada seseorang bisa jadi karena mereka mempunyai jasa terhadap kita. Contohnya siapa? Orang tua kita. Orang tua kita telah berjasa kepada kita sejak kecil, kita dirawat, dibimbing oleh mereka, maka kita wajib menghormati mereka. Itulah pengertian dari hormat. Sedangkan pengertian dari taat atau patuh adalah yaitu sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Itu adalah pengertian patuh. Patuh kita sebagai seorang muslim, karena kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka kita wajib taat atau patuh terhadap apa yang Allah perintah, dan kita wajib menghindari apa yang Allah larang. Begitu juga orang tua kita. Orang tua kita telah berjasa banyak kepada kita, maka kita wajib patuh dan taat terhadap mereka. Itulah pengertian dari patuh. Selanjutnya, anakku sekalian, sedangkan kita udah tahu siapa sih orang tua itu, siapa guru itu. Nah, di sini dijelaskan adalah orang tua adalah ibu atau bapak kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Itulah pengertian dari orang tua. Sedangkan tapi tidak orang tua tidak terbatas saja kepada orang tua kandung. Bisa jadi paman kita, itu juga orang tua kita, bibi kita, Pak D, Bude, dan orang-orang yang lebih tua dari kita, maka kita wajib untuk menghormati dan patuh kepada mereka. Seperti itu anak-anak. Sedangkan pengertian guru adalah orang yang berprofesi sebagai pendidik dan pengajar siswa-siswanya di sekolah. Bisa jadi guru formal atau lembaga non formal seperti tempat les, belajar, dan sebagainya. Contohnya seperti guru ngaji di pengajian kalian di musola, ataupun siapapun yang berjasa telah mengajari ilmu kepada kita, maka dialah seorang guru, dialah guru kita. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang mengajari aku satu huruf, maka aku akan menjadi murid baginya, aku akan menjadi hamba baginya. Itulah pengertian dari guru anak-anak. Tidak terbatas kepada guru yang ada di sekolah ataupun yang ada di pengajian kalian. Setiap orang yang mempunyai ilmu lebih dari kita dan mengajari dan memberi ilmu kepada kita, maka ialah seorang guru anak-anak. Selanjutnya, dalil-dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di Al-Quran dan hadis banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya kita untuk menghormati dan taat kepada orang tua dan guru. Salah satunya ada di surat Luqman ayat 14, Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن
wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kamu kembali. Maka seperti yang dikatakan oleh hadis Rasulullah, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kepada siapa aku harus hormat? Rasulullah berkata, kepada ibuku, kepada ibumu maksudnya. Lalu siapa lagi ibumu? Kemudian siapa lagi ibumu? Sampai 3 kali, akhirnya baru yang keempat kepada siapa? Bapakmu. Betapa tinggi posisi derajat seorang orang tua di hadapan Allah, maka Allah pun mengurutkannya setelah kita taat kepada Allah dan Rasulullah, maka kita harus taat kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Seperti itu anak-anak. Dan dalil yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Mengucapkan kata "ah" kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Ya, jadi mengucapkan kata "ah" kepada orang tua, hal yang mungkin remeh bagi seorang anak, tapi itu bisa menyakiti hati orang tua kita. Dosa besar yang langsung dibalas oleh Allah, salah satunya di dunia ini, salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Nauzubillahi min zalik. Maka bagi kita, bagi kalian yang masih ada orang tuanya, masih ada ibu bapaknya, maka gunakanlah waktu kalian untuk berbakti kepada mereka. Bahagiakanlah mereka dan buat banggalah mereka. Selanjutnya anak-anak kalian, bagaimana sikap kita terhadap orang tua? Di sini ada 7 contoh. Sebenarnya banyak sekali, tapi kita sederhanakan menjadi 7 contoh. Pertama, hormat dan patuh terhadap orang tua. Pastinya kita hormat dan patuhi mereka kapanpun dan dimanapun. Kedua, merendahkan diri di depan orang tua. Ya, kita ini siapa? Kalau tidak ada orang tua, apakah kita akan lahir? Tidak mungkin. Maka rendahkanlah diri kita di depan orang tua. Bagaimanapun kita nantinya, mau jadi presiden, jadi seorang apapun yang tinggi jabatannya, kita tetaplah anak orang tua kita. Maka rendahkanlah diri kita di hadapan orang tua kita. Yang ketiga, dilarang berkata keras dan kasar. Nauzubillahi min zalik. Berkata-katalah yang lembut kepada orang tua kita. Walaupun kita dalam keadaan kesal, tidak dibenarkan untuk berkata keras dan kasar. Berkata-katalah dengan lembut dan bersabarlah apabila ada hal-hal yang tidak kita sukai. Yang keempat, dilarang membentak. Jangan membentak mereka. Yang kelima, berkata yang halus dan sopan. Yang keenam, merawat orang tua dengan baik jika mereka sudah berusia lanjut. Kita dirawat sejak kecil, dilahirkan oleh mereka, ditimang oleh mereka, diberi air susu, diberi makanan yang baik, diberi pakaian yang baik. Orang tua kita nantinya juga akan seperti itu. Mereka akan lemah, mereka akan kehilangan kekuatan mereka. Maka saat itulah kita harus merawat orang tua kita dengan baik. Jangan sampai seperti yang terjadi di luar sana, orang tuanya dibiarkan begitu saja, ada yang dibuang. Nauzubillahi min zalik. Berdosa seperti itu. Yang ketujuh, apabila mereka sudah tiada, doakan mereka. Jangankan ketika sudah tiada, walaupun masih ada, kita wajib mendoakan mereka. Doanya bagaimana?
Rabbing firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah sikap terhadap orang tua kita. Selanjutnya anak-anak, sikap terhadap guru. Pertama yaitu menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Jangan bertemu di sekolah saja. Kalau kita bertemu di luar sekolah, kita sedang berbelanja di supermarket, bertemu di jalan, ucapkanlah salam. Sapalah orang tua dan guru kalian itu. Jangan kalian cuek begitu saja. Kedua, menaati perintah guru. Taatilah perintah-perintah guru. Jangan pernah membentak apalagi mendurhakai guru kalian. Ketiga, bertutur kata yang halus dan sopan. Keempat, siap membantu jika dibutuhkan. Jika ada guru kalian minta tolong ambilkan buku, tolong ambilkan ini, niatkanlah untuk membantu, niatkanlah lillahi ta'ala. Maka insya Allah ridho guru kalian akan menjadi jalan kemudahan untuk kalian belajar nantinya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, selain di bab ini ada patuh dan taat atau hormat dan patuh kepada orang tua, di sini kita akan belajar juga tentang empati terhadap sesama. Empati artinya apa sih? Empati artinya peka terhadap keadaan sekitar kita. Dalam Islam, hubungan manusia dibagi menjadi dua, yaitu hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan juga disebut sebagai empati terhadap sesama, yaitu hablum minan nas. Jadi ada dua, hablum minallah dan hablum minan nas. Terkadang ada orang yang hubungan dengan Allahnya mungkin sangat dijaga, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tetapi hubungan dengan manusia sekitarnya tidak baik. Itu juga salah. Karena apabila seseorang itu mempunyai hubungan baik dengan Allah, Allah memerintahkan apa yang Allah perintahkan. Allah memerintahkan untuk baik kepada tangga, baik kepada teman, baik kepada hewan, baik kepada tumbuhan. Semuanya kita harus bersikap baik. Tapi kalau hanya baik kepada Allah, tapi kepada manusia sekitarnya, kepada makhluk lainnya, dia tidak peduli, apa artinya? Maka dia sebetulnya belum patuh atau dia belum melaksanakan seluruh perintah Allah. Dan ada juga orang yang sangat baik kepada sesama manusia, sangat dermawan terhadap orang lain, tapi dia tidak baik hubungannya dengan Allah, tidak sholat, tidak ibadah, tidak puasa, tidak zakat, maka itu pun salah. Maka seorang muslim yang baik harus mempunyai hubungan yang baik dengan Allah dan juga dengan manusia. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengasah rasa empati dalam diri kita? Yang pertama, rekam semua emosi pribadi kita. Rekam, kita rasakan bagaimana kita marah, bagaimana kita kecewa, bagaimana kita itu sedih. Maka ketika kita itu tahu kita marah seperti apa, kita akan melihat juga kenapa orang itu bisa marah, kenapa orang itu bisa sedih. Kita akan bisa lebih empati terhadap mereka, kita bisa peka terhadap emosi mereka. Yang kedua, perhatikan lingkungan sekitar kita. Perhatikanlah lingkungan sekitar, jangan cuek. Perhatikanlah teman kita yang sedih ataupun tetangga kita yang kesusahan. Tanya, minimal kita punya rasa kasihan atau kita tanya mereka apa kabar, bagaimana keadaannya. Di situ kita akan tahu bagaimana keadaan mereka. Ketiga, dengarkan curhatan orang lain. Dengarkanlah curhatan mereka. Apabila mereka minta, aku cuma curhat ke kamu aja, tolong jangan curhat ke orang lain. Maka jagalah rahasia itu. Sebagai seorang teman yang baik, kita jaga rahasia teman kita juga. Yang keempat, bayangkan apa yang sedang dirasakan orang lain terjadi kepada kita. Hal yang paling mudah agar kita itu empati terhadap orang lain, kita bayangkan apabila suatu hal yang buruk itu terjadi juga kepada kita. Maka kita akan merasa kasihan kepada mereka. Maka jangan sampai kita sombong ataupun kita tidak peduli terhadap kondisi orang lain. Kelima, membantu secepat dan semampu kita.
Apabila kita mampu untuk membantu, bantulah secepat dan semampu kita. Jangan terlalu dipaksakan. Apabila memang kita tidak mampu, tidak masalah. Tapi apabila kita benar-benar mampu, bantulah secepat dan semampu kita. Di sini ada manfaat sikap empati. Yang pertama adalah menghilangkan sikap egois atau mementingkan diri kita sendiri. Jangan pernah merasa bahwasanya hidup ini hanya milik kita sendiri. Tidak. Hidup ini adalah ada juga hak orang lain yang ada pada diri kita. Maka kita jangan sampai merasa kita ini hidup sendiri di dunia ini. Yang kedua, menghilangkan kesombongan. Kita akan merasakan bahwasanya yang mampu, yang berkuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa orang lain, menimpa kita itu adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kebaikan, diberi kemudahan, diberi kesehatan, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya sikap empati, insya Allah rasa sombong dalam diri kita akan hilang. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Setelah kita itu bisa menghilangkan sikap egois, menghilangkan kesombongan kita, maka insya Allah kita akan mampu untuk mengevaluasi dan mengkontrol diri. Pastinya kita akan banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi banyak ujian, kesulitan nantinya. Nah, dengan kita mampu mengevaluasi dan mengontrol diri ini, maka kita akan semakin kuat untuk menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah merasa kesusahan bahwasanya karena kenapa? Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti akan muncul kemudahan. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini karena Bapak rekamannya pagi-pagi. Jadi kita review dari awal, patuh, hormat dan patuh terhadap orang tua, siapa itu orang tua, siapa itu guru kita, dan bagaimana cara kita itu empati kepada sesama kita, ada di bab ini semuanya. Anak-anakku sekalian, sudah 17 menit, semoga kalian bisa memahami pelajaran kali ini, tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.